karena memang apa ya, mediumisasi memang nggak semudah yang sahabat-sahabat kira begitu. Karena buktinya banyak itu orang yang belajar ilmu tanpa dia memperhatikan wadahnya dia, yang akhir pada gila itu banyak itu. Yang saya rasakan waktu itu saya berada di atas awan, tanpa ada satu apa itu. Begitu masuk pertama kali, tok langsung mental, bluk. Karena dia langsung masuk kepada struktur motoriknya dia itu. Tapi waktu kita liputan di Lawu kan 3 saudara nih dimasukin semua. Apakah si Dewa itu mantau atau? Nah ini, karena waktu pertemuan dengan mereka itu, Asta Dewa tuh termasuk yang nggak banyak ngomong. Misalnya begini, satu tempat ada yang ngeliat ada energi macan, ada yang masukin ke ente diketawain yang ada. Nggak cocok bener macan sama ente. Makanya cari yang pas, yang mirip-mirip monyet siapa? Mirip monyet, maksud aneh. Makasih ya, Mbak. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat syiar dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya menjumpai sahabat-sahabat sekalian dalam rangka bukan tanya jawab online ini offline. Saya rencana ingin bertanya kepada para mediator setelah mereka melakukan liputan di lereng Gunung Lawu. Makanya syukur alhamdulillah saya ditemani oleh 3 mediator syiar dalam gelap. Yang pertama ada saudara Hari. Hari apa? Hari malam minggu ini, Bah. Maksudnya hari panjang itu hari apaan gitu? Hari Subagio. Nah, hari Subagio. Hari apa? Malam minggu. Oke, Mas Hari Subagio. Sehat ya? Alhamdulillah. Ente kelihatannya agak beda. Ini pakai pakaian Dari Jawa. segi apanya, Pak, yang beda? Iya, dari segi bawaan baju, kain sarung, apalagi dengan khas Blangkon Jogja itu ya. Inilah Jawanya di sini. Begitu ya? Iya. Nanti kita sedikit bahas masalah ini juga, boleh juga nih, pakaian Blangkon. Coba beda dengan dia cepluk. Dia ada buntutnya, ini nggak ada buntutnya. Ini model Solo apa? Oh, ini modal Solo. Sahabat syiar, dia cepluk. Iya. Yang siapa deh? Alhamdulillah pangestunipun. Pangestunipun, alhamdulillah. Itu jangan pakai bahasa Jawa, ini nggak bisa. Nanti ada jawab pakai bahasa Sunda ente. Ayo, gimana? Jadi Blangkon ente nih khas Solo. Iya, Solo begini. Solo. Iya. Jadi Solo tuh ada buntut. Iya. Apa ada juga Solo model tanpa uraian buntut begitu? Ada juga nggak? Ada, tapi yang nggak pakai mondolan. Oh, mondolan. Itu disebutinnya mondolan ya. Oh, itu nggak pakai mondolan. Terus yang terakhir, yang ketiga, Sabarudin, yang selalu sabar menanti masuknya Aki. Ya. Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Kita bertiga ini sengaja dikumpulkan karena memang ada secara pribadi pengen tahu sih apa sih dirasakan. Pasti sahabat syiar juga begitu. Karena memang waktu kita liputan di Gunung Lawu itu luar biasa ya. Dian Ceplok ini yang paling lama dia, karena kalau nggak salah mediator pertama dia ini. Iya. Terus yang kedua masuk Jaya Dharma, dan yang terakhir Eyang Lawu. Dan di situ saya hampir mental juga
karena energinya itu cukup besar, walaupun sebentar, tetapi waduh, masya Allah. Nah, kita dalam dalam tayangan kali ini kita akan membahas tentang apa yang dirasakan saat liputan di lereng Lawu. Oke, pertama dia cepluk deh sebagai mediator pertama. Ente tahu nggak ente kemasukan siapa waktu itu? Kalau dari awal Abah mau memasukkan saya, kan itu dipegang-pegang dulu, Bah. Oh iya, pegangnya. Dilus-lus. Dilus-lus. Nah, itu udah ada kerasa sih. Ada Banyak terasa. pasukan kera di situ. Dia kalau nggak salah masuknya ini ya apa? Spontan ya. Pas ada lagi mau manggil tiba-tiba langsung beda. Dan kalau nggak salah Wanarayuda yang pertama kali masuk. Oh, Wanarayuda. Wanarayuda. Itu apa yang ente rasakan kok? Tiba-tiba saat itu kan melotot aja. habis di pegang Dibuka, Abah, saya sebelum muter itu. opening. Muter ke belakang, membelakangi para kameramen. Hmm. Nah, di situ saya melihat dari atas puncak Gunung Lawu. Langsung nggak bisa bergerak apa-apa, Bah. Langsung diem aja. Kayak terkunci. Iya. Dari Oke. situ saya udah ngerasa, wah ini masuk nih, ini masuk. Udah nggak keinget apa-apa. Nggak inget ke apa-apa ya. Iya. Karena memang kan ente dipersiapkan untuk jadi mediator yang pertama waktu itu ya. Iya. Pertama, karena memang apa ya, mediumisasi memang nggak semudah yang sahabat-sahabat kira begitu. Jadi apalagi kita memang punya tema sendiri dalam satu liputan yang kita mau angkat itu apa, yang kita mau coba telusuri itu apa. Nah dari situ kita memilih calon-calon mediator dengan karakter-karakter tertentu yang bisa mendukung makhluk-makhluk yang berada di seputaran lokasi tadi atau lokasi liputan. Nah di saat kita liputan di lereng Lawu, memang dari awal tema yang kita mau angkat adalah mempertemukan antara Joyo Monggolo, Joyo Wiseso, dan Joyo Darmo. Di situ saya berputar otak. Siapa dulu kira-kira yang mau dimasukin? Awalnya tadi mau dimasukin Joyo Dharma. Tetapi kalau saya pikir Joyo Dharma masuk, Wisesa pasti nggak mau masuk. Karena pada saat itu lagi masih nggak akur itu. Dilihat dari waktu liputan terakhir di Chongqing ya, Banyuwangi. Itu kan Darmo ini mendesak Wiseso untuk masuk Islam, Wiseso bertahan. Banyak yang dijadi pertimbangan dia, terutama rakyatnya itu. Maka saya bilang, kalau Jaya Dharma ini masuk duluan, kayaknya takutnya malah mentah. Apa yang saya rencanakan, temanya itu malah batal, gagal. Yang kedua, masuk kepada Joyo Monggolo. Termasuk Joyo Monggolo, ibaratnya kita kulon nuwun, berdialog pertama. Cuman itu pun kayaknya kurang efisien, karena apa? Sekali lagi kekuatan Joyo Monggolo itu nggak bisa dianggap remeh gitu loh. Apalagi memang ada skep kita itu ingin mempertemukan mereka bertiga. Saya khawatir baru 2 orang udah mental Joyo Monggolo, artinya Hari udah langsung lemah badannya, sehingga Joyo Monggolo pasti dia cepat keluar. Akhirnya saya tujukan kepada Joyo Wiseso pada waktu itu untuk memasukkan Jaya Wisesa lebih dulu. Karena kalau Jaya Wisesa lebih dulu, ada beberapa hal memang yang menjadi acuan saya ketika mencoba memanggil Jaya Wisesa. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang Candi Cetok. Karena kan sorenya waktu itu ke Candi Cetok. Terus yang kedua tentang Brawijaya 5. Terus tentang juga Joloseno yang lagi hangat ini sekarang menjadi perbincangan SDG itu. Makanya saya putuskan Dian Cepluk menjadi mediator saya pertama sebagai langkah awal pertemuan mereka kedua. Iya, Yan. Iya. Tapi ente termasuk yang paling lama itu, sebab setelah berakhir semua, kalau nggak salah dia dicabut sama yang Lawu ya. Yang Lawu yang nyabut dia. Dicabut langsung sadarkan. Perasaan ente gimana sih? Sebab ada satu momen itu nggak bisa bergerak sama sekali. Jangan apa dibilang Joyo Wiseso tuh. Mau keluar nggak bisa bergerak sama sekali. Makanya luar biasa memang. Tapi itu setelah sadar, apa yang dirasa badan itu? Badan saya kayak ditarik-tarik, Bah. Kayak ditarik-tarik.
maksudnya apa? Seluruh sendi, pergelangan otot-otot Oh, semuanya tegang ya karena kaku. kayak Tegang. melar, gitu. Melar Iya. rasanya. Agak lemes juga sih sebenarnya juga. Iya, karena memang tegang ototnya itu. Tapi ente waktu itu hilang kesadaran sama sekali. Masih dengar nggak suara samar-samar aneh nanya gitu atau suara penonton gitu? Atau ente merasa ada di satu tempat? Saya ingatnya cuman waktu Abah nyentuh saya awal mula mau Yang dimedialisasi, ini. terus tahu-tahu udah badan udah lemes, Bah. Udah lemes ya? Iya, Hilang berarti kesadaran. nggak ingat sama sekali apa Nggak yang ingat. terjadi. Terus ente nggak pas hilang ingatan itu merasa ada di satu tempat atau ente diajak ada orang ajak jalan-jalan apa gimana? Enggak sama sekali, Bah. Blank aja jadi, Iya. gelap aja ya? Iya, ya gini loh, Bah. Gimana ya gambarinnya? Saya awal mula di mediumisasi, awal mulai apa? Kerasa kan, oh saya sedang mau dimediumisasi gitu. Habis itu beberapa saat lep Hilang. nggak ingat, tahu-tahu udah kayak bangun lagi, kayak terbangun dari tidur gitu. Dan ente kaget dengan situasi tadi Nah, diri kok jadi begitu, Pak. tiduran gitu Iya. ya. Berarti ngeblank sama sekali otak alam Iya. bawah sadarnya yang kena berarti. Luar biasa memang. Makanya momen kemarin tuh waktu di lereng Lawu itu momen yang menurut saya juga cukup luar biasa gitu. Tapi memang semua kembali kepada kekuatan fisik sih. Ketika makhluk-makhluk yang memiliki satu kekuatan-kekuatan tertentu masuk ke dalam tubuh seseorang memang semua kembali kepada ketahanan si mediator itu sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya mediator itu belum terbiasa atau baru pertama kita masukin makhluk-makhluk yang memang memiliki energi yang cukup tinggi, waduh itu bisa memiliki efek yang kurang bagus gitu loh. Ada resiko-resikonya. Makanya saya pilih mereka bertiga yang memang saya rasa udah cukup berpengalaman dan juga aliran-aliran darahnya juga sangat mudah untuk terbuka. Tetapi sekali lagi walaupun mereka berpengalaman kayak hari ini lebih dari 10 tahun ikut sama saya itu tetap mengalami kepayahan yang luar biasa karena memang energi Eyang Lawu itu luar biasa. Oke sahabat siar, kita akan meranjak kepada pertanyaan Mas Hari. Iya. Pramila menika asmonipun sinten? Kawula ingkang asma Mustoli Hari Subagio. Wah, asmone Muhammad Hari Mustoli Mustoleh Hari Subagio. Waduh, boten saged. Boten saged. Bagus, boten saged itu kan bagus sekali, iya kan? Gak bisa, Pak. Tidak Oh, bisa. tidak bisa. Saya kira boten saged itu bagus sekali gitu. Enggak ya? kalau bagus sekali saya itu. Oh, saya tuh. Oke, Mas Ari. Opo ning dirasakno? Ingkang kawula rasaken Enggak, nanti diomelin orang Jawa. Pak Agus, Pak. Jadi diomelin orang Jawa nanti nggak bisa bahasa Jawa. Padahal saya kepengen bener bisa bahasa Jawa, tapi lidah saya ini, aduh, susah bener. Belajar sama Dian Cepluk juga sangat susah saya pakai bahasa Jawa itu. Begitu saya sebaliknya, Pak. Untuk Kenapa? belajar Sunda juga susah nah banget. itu makanya mungkin sebesar Sunda tapi nggak bisa Nggak bisa. Itu mudah-mudahan dapat jodoh orang Sunda, dapat Sunda, itu jodoh juga orang Sunda, jadi bisa belajar bahasa Sunda. Mas Hari udah nikah. Hah? Itu udah nikah? Mana ini? Enggak, itu Sudah, berarti sudah lah. jangan. Dia ini kan belum nih. Iya. Belum nikah kan ini kan? Ah, mudah-mudahan Nggak dapat. pernah, Pak. Iya, udah pernah menikah, tapi Iya. saat ini kan sedang sendiri. Iya. Ya, mudah-mudahan ada orang Tasik yang tertarik nanti insya Allah. Amin. mudah-mudahan Kode. Kode. Jadi gini, Ri. Nanti kan dimasukkan kemarin itu Eyang Lawu. Apa sih detik-detik ketika ente nggak sadarkan diri atau energi Lawu itu datang masuk ke tubuh ente itu apa yang ente rasakan? nah
Jadi yang paling pertama di lokasi kaki Gunung Lawu ya, Iya. yang paling saya rasakan pertama itu dingin sekali. Oh iya pasti 12 derajat. Nah, itu yang paling aneh rasakan pertama. 12 derajat betul. Kemudian menuju ke lokasi liputan. Nah di situ aneh mulai melepas jaket aneh. Terus Untuk melawan rasa dingin. rasa itu. dingin ya. Iya. Buka jadi jaket. Sebelum dimedimisasi saya udah bisa mengalahkan rasa dingin itu. Nah, betul. Agar bisa lebih konsentrasi karena saya tahu di sini semuanya energinya besar semua. Betul. Jadi saya harus betul-betul mempersiapkan pertama fisik saya dan yang kedua itu gimana supaya saya bisa mengatur napas karena kita terlalu kekurangan oksigen. Betul. Karena kita udah cukup dekat dengan lereng ya. Iya. Jaraknya itu udah dekat dulu dengan puncak. 3.265. Berapa? 3.265 Oh, itu kan sampai puncak. mdpl. Sampai puncaknya. Kita paling jarak sekitar 3 kilo lah dari puncak itu. Dekat kayaknya itu. Kalau yang bilang deket Cemoro Kandang. Itu cuman 2,5 kilo. Kalau lurus ke lereng. Oh, kalau ngambil tegak lurus. Masya Allah. Berarti kita udah mencapai 3.000 ya? 2.800 lah. Masya Allah. Berarti ente memang harus bisa menguasai diri, menguasai lingkungan dulu itu pertama ya. Yang pertama itu dari apa? Hawa yang di situ. Hawanya di situ. Dingin, dari aura negatif di situ. Pertama itu yang harus dikendalikan. Terus pas waktu mulai mediumisasi, mulai menyentuh aneh, nah disitulah mungkin yang saya rasakan seperti apa ya, aliran darah mulai tidak lancar itu. Semakin berat. Tekanan yang berat. Jadi untuk memaksimalkan masuk ke tubuh itu sangatlah berat ya. Hampir kehabisan napas nih Pak. Iya, sama begitu. Ada jangan mental itu, wah itu kalau nggak ditahan itu mental. Udah ada pergi ke pinggiran dulu naik napas. Habis itu maju lagi, hantam lagi. Sebab memang yang Lawu itu sistem energinya itu kan dia memancar itu kalau Anda lihat. Masuk mengurai dia. Ini kalau nggak Anda jaga, dia akan hilang. Jadi apa ya? Persentasenya itu akan sedikit gitu. Banyak yang keluar. Makanya Anda nahan terus itu, nebelin. Biar semakin tebal, efek daripada dialog dengan Eyang Lawu juga bisa lebih maksimal lagi. Seperti itu memang. Dan itu tekanannya itu luar biasa ke dada itu. Dan itu merasakan itu juga kayak tertekan, napas juga jadi nggak teratur. Aliran darah juga kayak berhenti maju. Dan ini kepala biasanya udah mulai hiung. Tapi kita dengar langsung hari ini. Gimana Ri? Selanjutnya apalagi tuh yang ente rasakan sampai benar-benar hilang kendali atau hilang kontrol? Hilang kontrol ketika mulai aliran darah seperti berhenti. Jadi dari tangan sampai kaki udah mati rasa itu. Jadi nggak ngerasain sentuhan, nggak ngerasa, dingin pun nggak ngerasain. Sudah mulai hilang rasa. Nah, setelah itu barulah pandangan hilang. Pandangan hilang man. Gelap, lepas kontrol udah. Terus ente nggak merasa ada di satu tempat atau? Nah itu, saya merasakan bukan berada di sekeliling dari teman-teman kita. Di lokasi liputan bukan ya? Tapi yang saya rasakan waktu itu saya berada di atas awan. Tanpa ada satu makhluk manusia ya semua. Jadi yang saya lihat di sekeliling saya semuanya di atas langit. Itu yang saya rasakan, Pak. Di atas lah, artinya banyak bintang gitu gemerlap atau putih aja? Kosong. Jadi saya berdiri itu di atas awan. Di atas awan. Iya, yang Anda lihat itu. Kok saya bisa di sini? Terus saya nggak kemana-mana gitu, jalan atau? Enggak, cuma berdiri. Karena apa yang saya lihat nggak ada apa-apa, kosong semua. Ngeri juga jalan kalau begitu, ngelangkat atau jatuh kan nggak lucu, ya kan? Iya. Tapi itu merasa
Di atas awan itu lama atau sebentar gitu? Lama, Bah. Lama ya? Lama. Oh, pegal juga nungguin begitu. Mana nggak ada rokok lagi ya? Iya, itu dia. Kalau ada rokok mah enak sambil ngerokok, sambil ngopi. Gitu, Masya Allah. Ngopi Terus pas sendiri nggak enak. ketika ente sadarkan diri, apa yang ente rasa itu? Nah, itu rasanya seperti habis lari 10 kilo. Masya Allah. Waduh. Ini napas udah mau putus itu. Luar biasa ya. Sampai-sampai setelah selesai liputan pun turun aneh nggak kuat, Bah, itu. Oh iya, kok nggak salah digotong deh nih. Digotong nggak tahu berapa orang itu yang gotong. Nah, Kalau nggak salah 6 orang. 6 orang ya? Digotong itu. Nggak kerekam. Hah? Nggak kerekam. Nggak kerekam ya? Sayang bener. Udah capek semua. Oh, kita udah di depan api unggun udah begini, dia lewat. Ini siapa tadi gotong? Hari. Aduh. buat jalan kaki berat. Mata buat apa itu? Buat lihat jalan udah kabur semua. Kabur semua. Iya, muter-muter gitu. Aneh bilang sama itu si Danlis, Oh, dan Lis. kayaknya aneh nggak kuat mas. Nggak kuat jalan. Muter semua nggak kuat jalan aneh. Ya udah terus diangkat itu. Digotong. Sayangnya nggak ada videonya sih ya. Nggak Nggak, karena keambil sih. alat-alat udah masuk semua. Udah masuk semua ya. Wong kita habis acara dikira udah enak kan. Nggak ada masalah semua, makanya kan kita turun duluan tuh. Nggak taunya kita lihat digotong. Dikira kenapa itu? Nah, habis Tadi dari pengen itu masih nyuruh ada ini kelanjutannya, Bah. Hah? Masih ada kelanjutannya itu. Apa itu? Perasaan saya dibawa ke base camp kan. Sampai sana masih belum sempurna, Belum pulih, stabil, belum ya, belum stabil. pulih. Jadi di situ saya ini belum sadar sih. Belum 100% Masih kosong, biar pet gitu. Jalan Nah, timur. itu saya lihat. Saya juga masih di atas awan ternyata. Jadi kita masih merasakan. Iya, kenapa saya belum turun? Tapi yang anehnya lagi, saya nggak berdiri di atas awan itu. Saya duduk berdua sama Abah. Itu yang saya herankan. Noh, lu kok berdua mana nih? Tapi udah pulang, Mas Ari. Iya kan udah di base camp kan, di kamar Iya. base camp itu. Setelah aneh mulai enak, mulai bisa duduk, minum air hangat, saya keluar cari Abah. Tapi Abah udah di dalam tenda. Oh ya udah nggak bisa Nah, diganggu itu. itu. Iya benar. Terus apa yang aneh lakuin itu? Waktu itu berdua duduk aja atau kita ngobrol cerita? Belum sempat ngobrol, Bah. Belum ya? Saya masih tengok kanan, kiri, depan, belakang. Yang ada cuma Abah di samping saya nih. Gitu. Cuma itu belum sempat ngobrol. Masya Allah. Itu yang saya rasakan. Itu yang paling aneh itu. Pas waktu mediumisasi saya sendiri di atas awan. Setelah selesai liputan, mulai istilahnya apa itu? Memulihkan stamina, tapi masih belum stabil. Masih on off aja Iya. gitu ya. Saya juga masih merasakan kok masih di atas awan. Tapi yang kedua itu sama Abah saya duduk berdua. Anda pakai baju apa tuh? Baju liputan itu? Enggak. Nggak pakai baju? Enggak, Bah. Jadi saya pakai baju putih, apa juga pakai baju Oh, putih. sama-sama baju putih. Masya Allah. Memang pengalaman spiritual itu sesuatu yang menakjubkan. Iya. Dan memang waktu setelah nggak lama selesai liputan itu, aneh pamit sama anak-anak untuk masuk ke tenda camping, mempersiapkan diri untuk pertemuan waktu itu. Jadi luar biasa lah pengalaman itu. Ini pengalaman pertama atau kalau memang kemasukan kayak misalnya itu kan sering Pangeran Selindoyo juga seperti itu. Ada Lebih di dari awan. itu. Hah? Lebih dari itu. Lebih ya. Lebih dari Jadi Srindo. ini memang luar biasa. Jadi yang saya Linglung, rasa Bang. energinya ya lebih dari 3 kali lipatnya Srindo aja gitu. Jadi pelupa ya. Linglung, Bang. Jadi memang sahabat siar ini ada 2 kejadian yang aneh gitu. Yang Lawu itu pernah masuk juga walaupun nggak secara total gitu kepada Sadi. Efek yang ditimbulkan memang pelupa dia. Kurang lebih berapa minggu saya lupa. Sampai sekarang masih. Wah, itu mah penyakit itu. Bukan Enggak, tahu. semenjak itu. Semenjak itu. Selesai itu. Sampai ada, nantilah ceritanya. Kalau mau diceritain. Ada lupanya. Jadi sering Kacau. lupa. Itu cuma- Hari juga sama. Setelah
ini apa namanya kerasukan lawu, dia jadi ada beberapa hal yang ente lupa ya. Tapi sekarang udah enggak ya? Masih yang lupa? paling parah itu 2 hari Pak, lupanya itu. Lupa 2 hari. Iya. Ma istri nggak lupa enggak? Enggak. Nah, alhamdulillah Lupa. Aman kalau ma istri nggak lupa. Kalau itu ma istri lupa itu Anda harus tanggung jawab itu nyariin istri baru. Cuma ditanya, kok nggak selesai-selesai acaranya? Tiap malam keluar terus sih. Wah, itu tanda bendera hijau itu. Tanda istri. Waduh. Kita pulang deh besok deh. Pulang dari Jogja. Ini sampai sih nanti kita lagi ada di Jogja. Kan kemarin itu kita liputan di Solo di di Cemoro Kandang. Gitu. Jadi memang luar biasa pertemuan kemarin itu. Dan kalau sahabat si A pengen tahu tentang kondisi mediator kita memang seperti itu. Makanya mediumisasi itu jangan dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki kemampuan, kekuatan dan lain sebagainya. Karena kalau kita mencoba main-main dengan makhluk-makhluk jin tanpa ilmu, tanpa ada pengetahuan dan pengalaman, khawatirnya gitu. Ada makhluk-makhluk yang berenergi besar, dia begitu masuk dan sehingga memberikan sebuah efek-efek negatif yang bisa membahayakan kesehatan badan. Karena nggak sedikit juga yang pada akhirnya mereka hilang ingatan sama sekali. Seperti itu. Nah, untuk Sadi sendiri udah sering ya. Apa yang dirasa? Sebab waktu itu kan ada satu lokasi, dia jalan ya, sebelum ke jalan masuk, jalan ke hutan apa ke mana dia? Ke bawah ya? Ente ngerasain apa sih waktu itu? Kalau sebelum liputan sih ceritanya ketika pengesahan Korwil Solo. Ya, Solo. Kan kita pada duduk tuh. Tiba-tiba tidur pules banget. Siapa itu, ente doang atau? Iya, saya doang. Katanya sampai ditimpukin pakai kacang, nggak bangun-bangun. Nggak bangun. Itu emang capek kali, lelah nggak? Enggak. Enggak ya? Sadar-sadar. Tiba-tiba ya datang. Pas sadar, udahlah pindah aja ke penginapan, base camp, kamar di base camp. Pas tidur, selang berapa lama ngimpi ada di atas di pasar Dieng. Bus, itu maksudnya ngapain? Mau beli apaan ente di situ? Nggak tahu. Oh, ngimpi jalan di situ aja di pasar Dieng. Apa ente lihat apa itu menarik juga ini? Ngelihat perwujudannya badan manusia tapi kepalanya hewan semua. Masya Allah. Ada kepala monyet, ada kepala serigala, ada kepala ular. Oh, ini nakut-nakutin ini. Itu ngimpi, dalam mimpi, bukan wajar. Dalam mimpi perasaan. Akhirnya sampai ke warung Boim. Di situ ada si Rehan. Rehan? Lagi ngapain deh? Lagi minum kopi sama ngerokok. Ya, nggak aja. Sandi lewat sama dia. Om mau kemana? Bangun. Toto dia bangun. Om bangun, mau liputan. Kaget, 1:30. Langsung loncat. Itu mimpi itu. Nah, pas sampai lokasi liputan, orang-orang semua kan pada kedinginan. Sandi doang sendiri panas. Kepanasan Gerah. gitu? Oh, gerah. Sampai mandi keringet. Padahal 12 derajat loh itu. 11. Iya, 11 derajat. 11. Malah keringetan ya. Malah keringetan. Tapi sebelum masuk aki gimana itu? Apa yang terasain sih? Pas ada Joyo Pokoknya Wiseso? Kayak ngajakin Gindar mundur gitu. Ke tempat Ngejauhin nih, ya, ke ngejauhin. tempat ada yang kayak bisikin. Mundur sini ke arah jalur pendakian. Jalur pendakian kan ada jalur yang kecil tuh. Iya, yang kecil. Saya dibawa turun coba ke bawah. Nah, pas di jalur pendakian ada Pak Agus yang nemenin sama Rehan. Udah dari situ Baru masuk di situ ya. dicoba, baru masuk. Memang waktu sebelum liputan banyak hal-hal yang menurut saya agak aneh gitu. Yang pertama, 3 mediator kita tertidur lelap semua. Dari jam berapa tidur? Niat rencana liputan jam 11 kan? Iya. 12:30 kita baru mulai. Bahkan Dian Ceplok dan Hari tidur berendeng. Aneh kaget lagi duduk. Ini kaki siapa nggak tahu aja, dia udah ngeringkal seperti apa namanya, selimut. Wih, Hari. Terus satu lagi Dian. Ada foto aja berdua, ceprek. Tidur, Sadi juga tidur. Dia bilang, aduh, ini mediator. Manja bener tidur. Kita malah ditinggal, nggak tidur. Aduh, tapi memang wajar. Bukan tugas yang ringan bagi seorang mediator. Tapi makanya ketika tidur, wis, diemin. Nanti kalau mau mulai liputan baru pada bangun. Biar badan lebih fit dan segar. Memang Karena pas ketemu bertiga, emang bilang berasa kayak ngantuk, berat aja gitu.
Itu fenomena, dan ceplok juga fenomena sebelum ini tidur. Biasanya nggak pernah tidur. Tapi ya istilahnya dengan kondisi seperti itu memang badan harus disiapkan. Apalagi kita juga selain menghadapi energi yang cukup besar, juga kita menghadapi situasi hawa yang begitu dingin pada saat itu. Ya, sampai 11 derajat, bisa bayangkan itu. Wah, luar biasa. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada fenomena alamnya paling itu, di puncak Lawu nggak ada awan sama sekali. Malam kita liputan, bersih itu, terang bintang. Padahal dari siang katanya hujan terus kan, nggak berhenti. Kita khawatir, bingung mau liputan di mana. Kalau memang nggak ada tempat, mau nggak mau di apa tuh? Saung ya. Yang Di aulanya pengesahan itu. Iya, di aula. Di aula. Aulanya itu. Iya, tapi pada akhirnya terang bulan, terang bintang. Terang bintang, tapi selesai liputan hujan besar. Betul. Pas berapa menit habis liputan, api unggunnya masih Kayunya masih banyak. Itu. Kayu masih banyak, udah langsung ya. Tapi ya itulah, alhamdulillahnya tuh alam bersama kita gitu loh. Pas mau liputan benar-benar cerah, tidak ada air hujan. Oke, maaf nih, minum dulu nih karena tadi agak keselak. Sama. Minum. Itu air apa, Di? Bismillah. Air wedang sereh. Wedang sereh. Ini waktu liputan tahun lalu sama Pak Agus dari Jogja, kita disuguhin ini. Wah, itu wedang jahe, wedang serai enak itu. Buat stamina. Apalagi kan ada jeruk nipisnya Ada sereh. buat imun, kekuatan vitamin C. Ini yang bikin kangen ya, Bang? Ini yang bikin kangen. Orangnya emang enggak, ininya. Orangnya enggak. Orangnya ada. Orangnya bikin kangen enggak ya? Itu nggak ada orangnya, nggak dibikinin begitu. Orang nyampe ditanya mau bikin apa Mas Adi? Wedang sereh bagus. Iya bener. Sampai 5 teko udah habis itu. Iya, alhamdulillah. Oke sahabat siar, mungkin sahabat siar juga udah menyaksikan lah liputan kita di lereng Lawu. Memang ada satu persoalan yang cukup besar yang sedang mengawasi atau mengamati kami gitu. Dan ini juga perlu kewaspadaan terutama buat diri saya pribadi dan juga Rahyang Jaya Dharma. Kita berharap Allah selalu memberikan perlindungan, pertolongan. Amin. Sehingga hal-hal buruk bisa kita hindarkan atau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang udah sepakat apapun yang terjadi, SDG harus tetap jalan terus gitu. Tentu kita sekarang ini bermainnya itu bukan sekedar mengandalkan kekuatan, tetapi saya lebih cenderung untuk memberikan atau mencari sebuah strategi yang jitu. Orang kuat itu sangat mudah dikalahkan oleh orang yang cerdik. Itu prinsip saya gitu. Jadi orang yang kuat itu sangat mudah dikalahkan bagi mereka yang cerdik. Makanya saya coba memanfaatkan kecerdikan untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan yang kita anggap sebagai musuh kita. Gitu. Ente ada lagi yang mau disampaikan nggak? Ada sih yang mau ditanya. Apa tuh? Ada beberapa pertanyaan dari beberapa komentar. Kan kata pernah bilang tuh, kalau Eyang Lawu nggak pernah mau masuk ke raga manusia. Oh iya benar. Ketika waktu di Bajundibo kan masuk ke Sadi. Kalau menurut informasinya sekitar cuma 40% lah. 40%. 30 itu segitu aja udah bikin Sadi error. Iya. Sampai itu cuman batas itu maksimal tuh 60. Cuma berasa tidur aja waktu Tidur, dimasukin ya. Itu kan nggak tahu tuh niatnya mau dimasukin siapa, pokoknya berasa tidur aja. Karena kan harusnya Mas Dian. Iya. Dianya malah tidur. Betul. Tidur dulu di lokasi liputan di Bajundibo malah tidur, nggak takut trauma dia. Iya. Takut disalahin. Trauma. Itu selesai liputan dari Bajundibo berangkat kerja aja sampai salah jalan. Masih ngantuk kali itu berangkat kerja Enggak, sadar. Harusnya belok kiri mana lurus ke arah rumah siar. Mau nggak mau puter balik jauh. Pertanyaannya itu seberapa efeknya? Sekarang begini efek waktu Lawu ke NT itu kurang lebih kalau menurut Anda sih 30 itu udah paling top energi Lawu. Yang masuk ke hari itu 60. Itu baru 30% energinya memiliki efek yang luar biasa di badan ente. Makanya Anda pernah bilang kalau dia misalnya masuk 100% bisa pecahin pembuluh darahnya itu. Masya Allah.
kok sampai 100%. Apalagi durasinya durasi lama gitu. Jadi memang energi makhluk itu nggak bisa dianggap sebagai sesuatu yang boleh dianggap main-mainan ya. Penuh resiko. Mungkin bagi mereka yang belum merasakan resikonya, ini mah nggak apa-apa ini. Begitu resiko ente rasain, baru di situ akan nyesel itu. Kapok. Iya. Makanya saya nggak mau lagi. Karena buktinya banyak itu orang yang belajar ilmu tanpa dia memperhatikan wadahnya dia, yang akhir pada gila itu banyak itu. Banyak tuh. Itu karena apa? Wadahnya dia belum disiapkan untuk mengamalkan satu ilmu-ilmu tertentu yang ternyata ilmu itu sangat tinggi. Akhirnya crash, swing. Ada yang putus arus listriknya di kepala sehingga ngeblank dan lain sebagainya. Hari aja tuh kalau nggak salah dia sempat bilang kan Lau ya, tubuh anak ini udah nggak kuat nerimanya, udah panas kan, gitu, dan nggak bisa ditunda-tunda lagi itu karena kalau dipaksakan lagi efeknya itu luar biasa. Ya selesai liputan pulang aja lupa dia, udah nyampe bawah balik lagi tasnya ketinggalan. Untung tasnya, coba lupa pakai celana, kan parah. Udah nyampe bawah lupa saya nggak pakai celana. Sarung tangan juga ketinggalan kayaknya. Banyak yang ketinggalan. Tapi ya begitulah keseruan kita. Cuman memang kenapa Lau pada akhirnya dia turun gunung dan dia akhirnya mau berinteraksi dengan kita. Padahal saya pernah ngajak dia itu dari awal-awal dulu gitu. Saya pernah ngajak, ayolah ikut dakwah begitu. Karena Lau ini bukan sekedar sebuah mitos lokal, tapi udah istilahnya udah sepulau Jawa lo udah pada tahu gitu. Ikut dakwah, tapi alasannya dia nggak mau ikut campur urusan manusia lagi. Cuman mungkin ada satu hal yang membuat dia pada akhirnya turun gunung ketika dia merasa dihinakan gitu loh sebagai tuan rumah dalam pertemuan beberapa bulan yang lalu ya. Ada keributan padahal orang-orang itu diundang sama yang Lau, ayo diundang tamu lah sebagai tamu. Yang Lau itu sebagai tuan rumah, tapi tamu-tamunya membuat sebuah keonaran, jadi seolah-olah nggak menghargai tuan rumah gitu. Akhirnya disitulah dia mungkin berpikir saya harus ikut turun tangan ini untuk ngeberesin, karena kalau dibiarkan mereka akan semena-mena, bukan saja kepada bangsa manusia tetapi kepada bangsa jin pun akan melakukan hal yang semena-mena gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ada 2 lokasi yang kita bisa berinteraksi dengan beliau, dan mudah-mudahan juga interaksi kita dengan beliau itu membawa manfaat gitu. Ada sebuah ilmu, ada sebuah pelajaran hikmah yang bisa kita ambil nantinya. Cuman yang jelas apa yang terjadi semuanya mengalir begitu saja. Kita juga bukan nggak menyadari, tidak apa yang disebutnya, nggak tahu gitu loh bakal terjadi seperti ini, nggak menyadari ya, bukan nggak menyadari, nggak menyangka hal ini sampai seperti ini. Karena ya semuanya mengikuti air mengalir, hembusan angin berhembus gitu. Mungkin itu jawabannya Iya. Saya ingatkan sahabat syiar untuk tidak bermain-mainlah dengan hal-hal seperti ini, apalagi memang kaitannya untuk main-main doang yang nggak ada membawa manfaat, malah bisa dihukumkan makruh. Itu lebih bagus ditinggalkan hal seperti itu jikalau tidak membawa manfaat. Oke, Hari, terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama. Kita ada lagi nggak yang mau disampaikan? Kayaknya udah Tadi sih cukup. banyak pertanyaan. Cukup. Ada pertanyaan menarik lagi satu sih. Kalau Dian Cepluk ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada apa. Ini sering ini sahabat syiar minta maaf juga ini. Ini bukan kemauannya Dian Cepluk menjadi aktor antagonis. Itu antagonis mulu. Joloseno di Jalapati, Wanarayuda. Baiknya saya sadar. Padahal saya kalem banget orangnya. Orangnya baik hati. Padahal orangnya lembut gitu. Cuman itu semua kembali kepada karakter sih. Kembali kepada karakter. Karakter badan ini tuh udah seperti itu. Misalnya begini, satu tempat ada yang ngeliat ada energi macan. Ada yang masukin ke ente, diketawain yang ada. Nggak cocok bener macan sama ente. Kalau macan, wah Sadi, Ro'ub. Ini ada karakter monyet, ada yang masukin ke Hari. Wah,
nggak lucu. Makanya cari yang pas, yang mirip-mirip monyet siapa? Mirip monyet, maksud aneh Makasih ya, Mbah. jalur-jalurnya gitu, jalur-jalur karakternya itu memang dia dari dulu itu monyet gitu. Wah, jalannya itu wah udah persis lah. Itu jadi memang benar-benar luar biasa gitu. Jadi karena kita juga perlu mengetahui karakter mediator juga untuk mengetahui di lokasi ini ada makhluk apa aja, makanya kita pilih mana yang cocok. Gitu. Dulu waktu pertama Jaya Wisesa juga masuk ke dia karena memang cocok dia itu dengan karakter Jaya Wisesa seperti itu. Jadi semua punya apa ya, badan itu jalur-jalur sendiri yang memang dia cocoknya seperti apa gitu. Karena itu dia, makhluk itu kan masuk melalui aliran darah, dia masuk ke otak motorik kita, mengendalikan otak besar, sehingga apa yang biasa makhluk itu masuk dalam aliran darah, itulah yang dilakukan sama dia, seperti itu. Makanya kalau dia itu ciri khas makhluk apaan aja gitu, apalagi yang punya karakter monyet gitu. Begitu masuk pertama kali, toh langsung mental, karena dia langsung masuk kepada struktur motoriknya dia itu. Motorik itu yang biasa dilalui itu seperti apa model pergerakannya, dia akan mengulang lagi. Setelah dia seperti itu, baru dia mempelajari karakter dia. Jadi karakter makhluk dengan karakter fisik kita baru menyatu, lama-lama dia beradaptasi makhluk itu. Barulah dia menjadi sosok apa seperti itu. Jadi semuanya nggak lepas dari apa jalur-jalur yang biasa dimasuki oleh makhluk di dalam tubuh kita. Karena memang makhluk gaib itu masuk di dalam tubuh kita itu mengikuti aliran darah melalui otak motorik ini belakang, kanan dan kiri, gitu, motorik. Sedangkan pengendalinya itu di otak besar, untuk dialog komunikasi di otak besar. Tapi pergerakan motorik, gitu. Makanya ketika portal ini dibuka, ini otak besar sebenarnya begitu masuk, dia langsung sinkron dengan motorik, baru terjadi pergerakan. Seperti itu teknik-tekniknya. Ya, ada mau disampaikan lagi? Iya, yang katanya Bang Sadi saya ngiku-ngiku itu sebelum liputan atau setelah liputan, Bang? Sudah liputan ngikut. Liputan di lereng itu laut. Oh, tidur kan lagi sebelum liputan sama Mas Hari. Betul. Selesai liputan tidur sama Sadi. Terus? Tendang-tendang. Loh, bisa? Tuh kan karakter hewannya keluar. Itu bukan di mediator itu, ternyata dalam mimpi pun seperti itu. Ngalio. Apa katanya? Ngalio apa? Ngalio. Oh, Ngalio. Pergilah. Pergi ngalir lah. Nggak tahu, baru tendang-tendang. Giliran pas ditegur malah cengengesan. Kacau. Padahal mata merem. Nanti lupa baca doa kan itu. Karena Sadi nggak tidur, mantau tenda. Tenda. Iya, mantau tenda. Goyang. 3 kali bolak-balik keluar. Enggak tuh yang ngintip siapa di tenda tuh? Saya. Oh, pantesan ada mau teriakin, "Boy, ngintip." Enggak enak juga. Pertama takut nggak ada, cuman kedengeran dengkurnya aman. Oh, iya, makanya Takut tandanya itu. Khawatir, soalnya kan penjaganya Om Lepi nggak ada, Bang Didi nggak ada, Iya. Zulmi nggak ada. Iya. Terus perasaan saya setelah liputan di Lawu itu kadang sering kayak dikejar-kejar gitu, Bah. Nggak tahu yang ngejar-kejar apa gitu. Mimpi atau? Ya istilahnya kayak di dalam mimpi lah. Kalau pas istirahat, pas tidur itu kayak ada pesan-pesan apa gitu mau disampaikan, tapi susah buat ini. Iya. Ucapinnya agak susah. Tapi kalau mimpi itu apakah alam bawah sadar atau cuman Alam bawah sadar. Jadi mimpi itu perbuatan alam bawah sadar, cuman bisa terpengaruh dari alam sadar. ya kayak Sadi kan mimpi ada di pasar Dieng. Ya, itu bisa terpengaruh dari alam sadar. Artinya begini, sebelum ente tidur ente bercerita tentang pasar Dieng ini masuk ke dalam alam bawah sadar. Itu bisa seperti itu. Tapi kayaknya responnya itu enak gitu, Bah. Apa maksudnya responnya itu bagi saya menguntungkan bagi saya gitu. Loh, kok bisa menguntungkan? Itu gini, jadi kita bisa tahu energi apa yang masuk gitu. Jadi langsung kayak Udah paham. Jadi ya, paham gitu.
Itu yang menguntungkannya seperti itu. Jadi tahu. Iya, Seperti jadi kita bisa menelusuri apa yang terjadi kemarin-kemarin gitu, bisa ditelusuri gitu. Kayaknya sih memang begitu, ente kayak karena sering masuk kerak, jadi ente punya keterkaitan, kedekatan dengan kerak itu. Nurut, malah pada nurut. Kerak nurut mending. Kalau untuk di Solear aja nurut sama dia. Masa sih? Lutung itu? Solear. Solear main di Tangerang ya? Ya udah itu, Iya. Anda rasa sebuah kelebihan yang perlu didaya gunakan juga, gitu, kelebihan seperti itu. Tapi waktu kita liputan di Lawu, kan 3 saudara nih dimasukin semua. Apakah si Astadewa itu mantau atau? Nah ini, jadi setelah kita datang ke Lawu itu memang beberapa hari ini, itu kalau nggak salah 2 hari yang lalu, aneh kayak ada yang bawa pikir itu untuk ke Gunung Tidar. Saya juga nggak tahu ya masalahnya apa. Sampai tadi pengen berangkat ke sana, ke Gunung Tidar, cuma ada tahan. Insya Allah ada momen lain lah nanti kita yang ke sana. Anda juga nggak tahu di dalam rangka apa dan kenapa harus di Gunung Tidar gitu. Dan ini yang lagi coba diselidikin. Karena waktu pertemuan dengan mereka itu, Astadewa itu termasuk yang nggak banyak omong, yang nggak banyak melakukan tindakan, malah cenderung omongannya itu omongan yang apa ya? Omongan yang orang-orang bijaksana tuh gimana sih? Ken, kamu iku opo ngelakonnya sama ke bapak kok nggak seperti itulah. Pelan gitu ngomongnya. Tapi bisa di medium Pak, dia. Enggak lah. Pecah. Enggak, saya agak ketangan. Berjuang. Saya jerah. Tapi nggak tahu kalau Mbah Darwis ya. Nah, baru mau ngomong. Udah nyampe Mbak Darwis. Sampai enggak. Entah menghilang ya. Susah dihubungi, lagi sibuk nih. Kenapa? Dewi yang ini kenapa itu? Dia bisa ikut keterkaitan dan dengan Enggak sih dia. Enggak. Dia udah. si yang diancam itu tahu. Anda rasa karena posisi Dede juga di selatan nggak terlalu kuat, dia terbentur dengan aturan di sana. Gitu. Tapi memang mereka para sanghyang itu punya teknik sendiri untuk menyampaikan keinginan petunjuk-petunjuknya itu punya teknik tersendiri lah. Dan itu mungkin kalau memang diperlukan sama mereka pasti akan melakukan teknik itu. Dan Anda rasa juga zaman dulunya itu mereka bisa langsung berinteraksi dengan para sanghyang, entah melalui wasilah apa gitu. Cuman yang jelas dari zaman dulu itu selalu ada yang namanya orang-orang supranatural gitu. Ibaratnya apa, tukang-tukang sihir atau apa, kalau suku-suku itu kan punya ahli-ahli adat gitu, yang mereka memang berinteraksi langsung kepada para leluhur, dan omongannya itu pasti didengar oleh raja. Termasuk zaman-zaman dulu gitu, di tanah Jawa itu sama seperti itu. Kedudukan resi, kedudukan para penganut atau orang yang berkecimpung dalam dunia kebatinan atau keyakinan itu mendapat tempat yang tinggi di sisi raja. Gitu. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Sandi? Dian Ceplok? Ada, Bah. Apa tuh? Kepada seluruh jajaran Korwil Solo, Bah. Terima kasih atas dukungannya dan selamat atas disahkannya Korwil Solo sebagai bagian dari SDG. Luar biasa Alhamdulillah. anggota Korwil Solo. Ya. Dari kita datang disambut sampai kita pulang, Iya, alhamdulillah. menemani semua. Siapa dulu pembinanya ini?
Solo. Sawung Spirit Solo. of Java. Nah itu. Aneh selalu Apa ingat. artinya? Spirit of Java. Ada, Spiritnya ada orang artinya. Jawa. Artinya apa itu? Jawanya Jawa. Jawanya Jawa. Iya. Kekuatannya Jawa. Artinya apa? Spirit Jawanya? of Java. Itu dia. Jawanya Jawanya Jawa. Jawanya Jawa ya, maksudnya mungkin Pulau Jawa, ya pusatnya Jawa ya di Solo. Gitu mungkin. Tengah-tengahnya Jawa. Tengahnya Pusatnya Pulau Jawa ada di Jawa. Jawa, Solo. Pusatnya Sunda ada di Sunda. Sama aja kalau Cuma yang jelas memang luar biasa Korwil Solo. Ya mudah-mudahan solidnya itu terjaga. Iya. Mudah-mudahan terus bersemangat Terus semangat. dalam Spirit. menunjang setiap kegiatan Amin. siar Insya dalam Allah. Apalagi kita ada rencana untuk diomongin nggak ini? ketepatan. Nggak usah. Belum waktunya bang. Belum waktunya ya. Belum. Pokoknya yang jelas memang ada Masih tayangan. agenda. Agenda tayangan yang menarik ini ya. Oke lah sahabat siar, mungkin itulah perjumpaan kita pada hari ini. Iya. Masih banyak kalau mau dibahas. Ya, masih banyak. Tetapi Iya, sebenarnya masih banyak. kita bagi-bagi di waktu yang Karena lain. belum terolah aja. Tayangan-tayangan Masih SDG itu ibarat kalau dibilang ya kita para mediator sendiri aja bingung. Kayak Tersusun. terstruktur kayak sinetron gitu. Yang nggak diduga-duga. Aduh, ya Gini, Allah. gini. Seperti itu. Oke, sahabat siar, mungkin ini akhir dari perjumpaan kita. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan, di lain tayangan lagi. Yang jelas, kita ngucapin banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang sampai detik ini selalu mensupport kita, mendoakan kita, dan memberikan semangat motivasi ke kita. Karena itu modal yang luar biasa bagi eksistensi kita, keberadaan kita di channel YouTube. Ya, kita semua terharu dengan antusiasme para sahabat sekalian dalam menunggu tayangan SDG, dalam menantikan liputan-liputan SDG gitu. Makanya mudah-mudahan kita semua nih kru yang hadir di tempat ini dan juga di tempat yang lain, Allah selalu berikan kesehatan, perlindungan, pertolongan, sehingga siar ini masih terus berjalan dari episode menuju episode sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Ya, akhir kalam saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan juga yang tidak kalah pentingnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Agus beserta istri yang selalu mensupport kita selama kita ada di Yogyakarta. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rizki yang Amin. berkah, yang halal, Amin. yang banyak kepada mereka. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan diangkat segala kesulitan-kesulitan. Amin, Allah amin. Ya, dan insya Allah kita di lain kesempatan akan berjumpa kembali, dan silaturahmi ini tetap terjaga sampai kapanpun. Amin. Baiklah sahabat syiar, ingat jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Siar dalam gelap. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.